Ini sama saja dengan mengkebiri keilmuannya Kiai Imad. Itu sama saja dengan menghentikan dakwanya Kiai Imad di dalam melawan kebatilan. Itu nggak boleh itu. Saya yakin kalau seperti itu akan berdosa di depan Allah, bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu membiarkan kebatilan, bukan islah itu. Jadi kalau islah kepada hal yang bersifat batil kayak yang kita menghadapi Ba'awi, itu islahnya itu harus memperbaiki semuanya dan melawan kegiatan-kegiatan mereka yang merusak, harus dilawan. Salah satu-satunya jalan lawan, jangan sampai kalah gitu. Engkau ku hargai. Dibahas di Benda Kerep Cirebon beberapa waktu yang lalu. Kalau menurut Gus Abbas sendiri bagaimana terkait rencana pertemuan Banten itu? Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Pertemuan di Banten ini, di Kesultanan Banten ini adalah merupakan follow up daripada pertemuan yang ada di Benda Kerep. Jadi masalah nasab Sunan Gunung Jati itu sudah kita musyawarahkan di Benda Kerep. Adu data, adu manuskrip, dan juga sejarah juga dibongkar semuanya. Pada waktu itu keluarga semuanya kumpul. Juga ada perdebatan karena dari beberapa keluarga juga ada yang mempertahankan Ba'alwi, bahwa Sunan Gunung Jati dari Ba'alwi. Setelah diadu argumentasi dan adu data semuanya dapat disimpulkan bahwasanya nisbat Sunan Gunung Jati itu yang asli dipegang oleh keluarga-keluarga dalam, keluarga-keluarga asli keturunan Sunan Gunung Jati, itu yang keluarga sepuh dan dari kesultanannya sebelum ada pengaruh Belanda, itu adalah nisbatnya ke Said Musa Al-Kazim. Kemudian ada sejarah yang disebut dengan di Cirebon itu sejarah peteng. Nah, di dalam sejarah peteng lah itulah terjadi satu pergeseran sejarah kecirebonan khususnya nasabnya Sunan Gunung Jati. Ada beberapa keluarga yang bekerja sama dengan Belanda dan didoktrin oleh Belanda yang sebetulnya keluarga itu bukan terah asli daripada sultan sepuhnya. Maka dari itu manuskrip atau data-data yang ada di Cirebon yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati dengan data Ba'alwi itu adalah di situ dikatakan tanda tangannya itu bukan tanda tangan daripada keluarga dan keluarga dan keturunan asli sultan, terah asli sultan. Jadi jelas di sini ada satu penekanan dari Belanda. Sehingga ada beberapa orang keraton yang masuk ke dalam keraton dalam rangka menjaga keraton. Ketika ditekan oleh Belanda, maka disungguh dia itu menulis nasab Sunan Gunung Jati yang disesuaikan dengan keinginan Belanda supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi nasab Sunan Said Musa Al-Kazim pun tetap dipegang, dipelihara oleh keluarga-keluarga. Inilah semuanya terungkap semua. Dan sejarahnya tidak sederhana ini, tetapi sangat luar biasa pada waktu di Banten. Dan pada akhirnya di Banten itu mengisbatkan bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan Ba'alwi, tetapi Sunan Gunung Jati itu adalah itu positif Said Musa Al-Kazim sesuai dengan data-data juga yang ada di Ampel dan ada di mana-mana. Banyak sekali dari data semakin banyak bermunculan. Ternyata itu Said Musa Al-Kazim itu. Jadi Al-Kazimi Al-Bukhari. Lah kemudian pertemuan selanjutnya rencananya mau dimantapkan, yaitu rencananya kita mau di Keraton Kanoman. Tetapi kata beberapa kawan mengatakan diminta di Banten, maka diadakan di Banten. Maka sebetulnya kalau seumpama kita menilik daripada asal pertemuan yang ada di Banten ini asal dari Benda Kerep, berarti di Banten ini di Banten ini bukan dalam rangka membicarakan nasab Sunan Gunung Jati, tapi dalam rangka memantapkan itsbat Sunan Gunung Jati pada Said Musa Al-Kazim. Karena sudah pada waktu pertemuan di Benda Kerep sudah terjadi munazarah yang sangat luar biasa. Debat diskusi yang sangat luar biasa dan itu tidak mungkin akan diulangi di Banten. Jadi ini harus jangan sampai terjadi pengulangan lagi sehingga terjadi mundur
Jadi rencananya kita pada waktu mau di Kanoman itu rencananya adalah untuk memantapkan untuk isbat Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Katim. Jadi artinya lebih didalami lagi. Lah kemudian digeser ke Banten, maka kita juga ingin seperti itu. Jadi kalau sumpahnya pertemuan di Banten itu tidak mengisbat Sunan Gunung Jati, tidak memantapkan Sunan Gunung Jati kepada Said Musa Al-Katim, berarti ini tujuan ini tidak nyampe, atau ini mungkin ada pergeseran-pergeseran, ada yang digeser lah. Hati tidak sesuai dengan amanat yang awal, yaitu adalah dari benda kerep, itu semacam itu. Oke. Jadi semakin jelas saya kira ini Gus Abbas menegaskan bahwa persoalan nasab Sunan Gunung Jati sesungguhnya sudah selesai di benda kerep, Gus. Sudah selesai, tinggal dimantapkan. Dan itu memang sudah nggak bisa terbantah. Ya. Dan itu ada sejarah daripada Sunduk Hogronya. Nah, karena apa? Karena di Cirebon dengan di Banten sangat rawan sekali karena ada tapak-tapak Belanda di situ. Sehingga kita itu harus berjuang mati-matian untuk mengungkap kebenaran. Ternyata aslinya itu seperti itu. Jadi ketika kita itu menggeser dari Ba'alwi, nasab Ba'alwi ke Said Musa Al-Katim, itu bukan berarti kita itu menggeser sejarah, bukan. Tapi menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi ibarat orang tadinya kesleo, sekarang ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Maka dari itu saya harap di Kesultanan Banten ini bisa meneruskan misi daripada yang ada di benda kerep. Jangan sampai kemudian ini seumpama ada rekayasa dan ada satu kemasukan hal-hal yang lain yang di luar konteks ini sehingga akan meribetkan masalah ini. Dan akhirnya akan tertimbul perpecahan antara keluarga Sunan Gunung Jati. Betul. Karena itu sudah dibicarakan semuanya di benda kerep. Betul. Iya. Jadi artinya kita kalau seandainya di pertemuan di Kesultanan Banten ini tidak membuahkan itsbat, berarti kita harus membuat lagi pertemuan untuk itsbat. Untuk itsbat. Karena dan itu berarti ya pertemuan yang ada di Banten ya kita anggap gagal karena tidak itsbat. Karena tidak bisa menjadi penerus daripada pertemuan yang ada di benda kerep, begitu. Saya selalu menekankan kepada Pak Imam, yaitu Bagus Imam Ibrahim, bahwasanya ini harus fokus. Pertemuan ini jadi begini, permasalahan itu ada tiga. Satu masalah yang berkaitan dengan nasabnya Sunan Gunung Jati. Nomor dua berkaitan dengan Wali Songo. Nomor tiga berkaitan dengan Ba'alwi. Dan ini jangan sampai dicampur adukkan. Masalah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati ini adalah masalah keluarga Sunan Gunung Jati. Lahir Sunan Gunung Jati mendukung, barangkali ada manuskrip atau data yang lain mendukung, silakan. Keputusannya ada di keluarga Sunan Gunung Jati dan ini sudah diselesaikan di benda kerep. Nah, nomor dua masalah Wali Songo. Kalau Wali Songo semuanya melibatkan semua keluarga besar Wali Songo dan itu sangat besar sekali ya. Nomor dua masalah Ba'alwi. Kalau masalah Ba'alwi itu murni satu ada masalahnya, awalnya itu masalahnya dengan para ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alwi termasuk Ki Imaduddin. Kalau sekarang sudah bukan masalah kita saja. Ini sudah menyangkut bukan masalah Ki Imad saja, udah menyangkut semua kaum muslimin di mana nabinya itu adalah nasabnya dipalsukan oleh oleh kelompok orang yang watak dan karakternya itu tidak sesuai dengan watak dan karakternya Nabi dan sering merugikan orang lain. Maka di sini perlu diluruskan ini. Jadi artinya ini dalam masalah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati, yaitu masalah harus diputuskan, harus ada itsbat itu di Kesultanan. Kemudian masalah yang Wali Songo, silakan. Cuma kan masalah yang berkaitan dengan Wali Songo itu kan perlu menghadirkan orang banyak, keluarga Wali Songo. Tidak sesederhana 3 hari atau 2 hari diselesaikan di Banten. Saya kan nggak bakal cukup waktunya. Kemudian nomor selanjutnya masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi, saya kira lebih baik cari tempat yang netral, bukan di Cirebon, bukan di Banten, bukan di mana, tapi cari tempat yang netral. Pertemukan antara yang membatalkan dengan yang mengitsbatkan. Adu data di situ. Kalau bisa Robitotul Alawiyah juga diundang dan harus datang semua. Jangan sampai nanti sumpama saudara Taufik Segafnya nggak bisa datang, atau saudara Hanif nanti alasan apa lagi, atau dari Robitonya apa lagi. Akhirnya kita repot, akhirnya nggak akan selesai. Itu. Jadi semacam itu. Makanya kalau seumpama saya setuju di Banten seumpama mengusungnya seumpama islah. Ini sepertinya konsep islah di dalam masalah ini itu panitia masih belum bisa tegas karena masih belum mampu memaknai apa yang disebut islah. Islah yang mereka pahami itu seolah-olah islahu dzatil bain.
yaitu mengislahkan antara dua kubu yang sedang bertengkar. Ini menurut saya tidak pas dalam konteks ini. Itu karena apa? Karena itu pasnya itu dalam konteks apa? Wala tabaghadu wala tahasadu, saling hasud, saling marah. Satu jelek, nah satu salah, didamaikan, nanan islahu dzatil bayin. Cuma yang namanya islah itu bukan islahu dzatil bayin saja. Ada islah diantaranya adalah islahun nafs, yaitu islah pada diri sendiri kita. Nah contohnya masalah islah di dalam masalah nasabnya Sunan Gunung Jati itu termasuk islah di dalam diri kita. Karena nasab itu ada di dalam diri kita. Jadi ada di dalam diri seluruh keluarga Sunan Gunung Jati. Taruhlah jadi yang namanya islah di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab Sunan Gunung Jati, islahnya adalah itsbat. Apa sebab? Islah di dalam masalah diri sendiri itu adalah islahnya adalah izalatul fasad. Yaitu adalah menghilangkan kerusakan yang ada di dalam diri kita. Makanya Allah mengatakan wa man amana wa aslaha. Barang siapa beriman dan memperbaiki diri. Memperbaiki diri, wah itu apa? Itu izalatul fasad maksudnya. Terus izalatul fasad itu menghilangkan segala kerusakan yang ada dalam diri kita, watak kita, karakter kita, sikap tingkah laku kita. Termasuk juga masalah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati. Izalatul fasad adalah fasad kerusakan dalam masalah sejarah, sebab ada yang rusak. Kita sebagai anak cucunya itu berkewajiban untuk menghapus atau membuang seluruh kerusakan-kerusakan yang masuk tanpa bisa dipertanggungjawabkan di dalam sejarah Sunan Gunung Jati. Apalagi nasab, merusak nasab. Ini kita, ini dalam rangka islah. Dari islah itu adalah dalam rangka membersihkan nasabnya dan sejarahnya Sunan Gunung Jati dari kerusakan-kerusakan yang masuk, yang ditimbulkan karena faktor-faktor eksternal. Nah kita tugasnya seperti itu. Jadi islah di dalam masalah Sunan Gunung Jati adalah harus ada islah. Kalau tidak ada islah di dalam masalah diri sendiri. Satu itu ya. Kemudian juga masalah Wali Songo itu juga sama. Islahnya adalah izalatul fasad, yaitu menghilangkan beberapa kerusakan. Seluruh kerusakan yang ada tentang masalah yang berkaitan dengan Wali Songo, ya sejarahnya, ya makomnya, ya pengaruhnya, ya otoritasnya. Sebab ada yang merusak, maka kita ini adalah dalam rangka mengislahkan diri sebagai keluarga Wali Songo dengan cara apa? Menghilangkan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh sejarah Wali Songo, di dalam sejarah Wali Songo, di dalam nasab Wali Songo. Dan semuanya itu disingkirkan semua itu. Ini namanya islah pada diri sendiri. Izalatul fasad. Kalau masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi, islahnya itu adalah bukan islah izalatul fasad. Karena bukan islah pada diri sendiri. Tapi kita islah pada orang lain. Siapa? Ya Ba'alwi. Sekarang kalau islah pada orang lain, ada kalanya satu, islahul mukhti. Orang yang keliru, wal musib. Orang yang tepat. Ini kalau seumpama kita mengislah pada orang yang memiliki pemikiran yang keliru dan yang tepat dan tidak tepat. Itu islahnya dengan akhlakul karimah. Dengan menerima kedua-duanya dan ada akhlak diterapkan. Contoh begini. Contohnya kita islah di dalam masalah yang berkaitan dengan ijtihadnya para ulama. Kata Imam Syafi'i yang namanya membasuh kaki itu cukup mengguyurkan air, tidak wajib menggosok. Menggosok hukumnya sunnah. Kalau kata Imam Hanafi wajib menggosoknya, tidak cukup mengguyur air. Ini kan ada perbedaan. Tetapi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu berawal daripada Al-Quran. Dan Al-Quran itu memberikan ruang kepada kita untuk berbeda. Jadi Al-Quran tidak mengklaim bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tetapi justru Al-Quran menampung semuanya. Bahkan melegitimasi perbedaan itu semuanya benar. Imam Hanafi benar, Imam Syafi'i benar. Ini yang disebut al-khata' was-shawab. Jadi ketika khata' juga ihtimal, sifatnya subjektif, ketika shawab juga ihtimal, sifatnya subjektif. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan, mazhab saya itu adalah hak, mazhab saya itu shawab. Tapi yahtamilul khata'. Mungkin saja salah. Kalau mazhab orang lain itu khata', keliru. Tetapi yahtamilul shawab, mungkin saja benar. Artinya apa? Kebenaran dan ketepatan dan ketidaktepatan itu adalah berasal dari subjektivitas daripada pemikiran Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sehingga tidak bisa diklaim sebagai kebenaran mutlak dari Al-Quran, karena Al-Quran memberikan ruangan perbedaan.
asalnya seperti ini, asal inilah. Ini bukti dan musib ya. Jadi maka bagaimana? Karena Al-Quran itu membenarkan keduanya, memberikan ruang untuk berbeda. Maka kita tidak boleh menjustifikasi yang lain, tapi harus dengan akhlak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, memilah kedua islahnya adalah al-ijtihad, la yunqadu bil ijtihad. Bahwa ijtihadnya seseorang tidak bisa dirusak dengan ijtihadnya orang lain. Satu itu. Nomor dua, al-akhlaq muqaddamun ala al-ahkamil mukhtalafah. Akhlak itu harus didahulukan di atas hukum-hukum yang berbeda. Ya, jadi yang penting akhlak. Makanya Imam Syafi'i ketika datang ke Irak, kemudian ziarah ke Imam Hanafi, sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut, Gus. Ketika tidak kunut ditanya, ya Imam kenapa enggak kunut tadi? Kata Imam Syafi'i, taraktul kunuta amdan ikraman li sahibadil buq'ah. Saya meninggalkan kunut sengaja karena saya menghormati yang punya tanah ini. Imam Hanafi adalah tidak kunut mazhabnya, maka saya menghormati. Akhlak ini ketika islah dengan akhlak itu ketika mukhti wal musib, kedua-duanya dianggap benar oleh syariat. Sekarang kita tanya, kira-kira islah dengan akhlakul karimah diterapkan kepada kelompok Ba'alwi itu benar apa tidak? Sekarang begini, kita baca Ba'alwi ini musib mukhti atau mufsid atau batil. Kalau menurut saya, Ba'alwi itu mufsid, merusak. Contohnya apa? Saya dapat kiriman video dari Kiai Syarif Rahmat, yaitu adalah salah satu dari oknum Ba'alwi, yaitu adalah saudara siapa Segaf itu. Itu mengatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah bukan pendiri NU. Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari sebetulnya nggak bisa ngaji. Ini kan mufsid namanya. Sebab apa? Sebab ini syariat tidak membenarkan semacam ini. Apalagi seumpama fitnah atau begini-begini, mengklaim sejarah Indonesia seperti ini dengan penuh dengan kebohongan, memalsukan makam-makam dan memalsukan sejarah. Ini syariat tidak mentolirnya. Jadi perbedaan kita dengan Ba'alwi itu jangan dianggap sama dengan perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Maka ketika masalah beda, maka juga kita juga islahnya juga beda. Bagaimana cara islah kepada orang mufsid? Ya, bagaimana caranya? Ya harus izalatul ifsad, harus menghilangkan dan menolak seluruh upaya-upaya mereka dalam merusak kita. Maka dari itu di sini harus ada bil jahdi wal quwwah, ada satu keseriusan dan ada satu kekuatan untuk melawan dan dihentikan. Kalau semua nggak bisa berhenti, ya dilawan. Sebab kata Allah mengatakan, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan mengislah, tidak akan bisa menjadikan dia itu benar dan bisa memperbaiki diri kalau orang sudah punya sifat mufsidin, merusak. Menurut saya itu Ba'alwi itu batil. Ba'alwi itu sikap-sikapnya itu bukan sekedar batil, tetapi juga mufsid, merusak sejarah, merusak juga tapak-tapak bekas-bekas makam, makam-makam yang ada, merusak, mengklaim ini. Bahkan sikap tingkah lakunya kadang-kadang menfitnah, menghina para ulama, para kiai. Kemudian juga mengajari, mendoktrin pengikut-pengikutnya, para muhibbinnya itu dengan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Ini bukan khotok ini. Ini sudah batil. Ini sudah ifsad. Maka islah lawannya ifsad ya di sini. Jadi menurut saya karena ifsad, ya harus apa? Islahnya bagaimana caranya? Islahnya adalah izharul haq, memunculkan yang hak, ya. Kemudian daf'ul fasad, yaitu menolak kerusakan, kebatilan harus ditolak, harus tegas, harus punya kekuatan untuk menolak, dan bangsa Indonesia harus mampu melawannya semua karena itu akan merusak. Contohnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengislah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengislah, di mana Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sebetulnya itu pada waktu zamannya Nabi Musa itu sudah ada di Taurat, sudah ada di Injil juga. Tetapi itu kan dihilangkan. Itu dihilangkan. Sehingga orang-orang nggak tahu kalau seumpama Nabi Muhammad itu adalah dijanjikan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Dan doktrin Yahudi dan Nasrani sangat luar biasa. Maka dari itu bagaimana cara islahnya? Izharul haq, yaitu Allah memunculkan kebenaran. Rasulullah diutus, diturunkan Al-Quran, diberikan hujjah argumentatif secara ilmiah, data-data sejarahnya diungkap. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ard." Silakan kalian menyebar di bumi, baca itu sejarah-sejarah itu. Dalam rangka apa? Izharul haq. Bahwasanya kenapa? Sebab
Sebab doktrin Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak ada dalam Taurat, Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, itu bukan khotok, ini sudah batil. Nah, kebatilan ini harus dilawan, maka dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dikalahkan. Harus dikalahkan, jangan sampai menang. Nah, ini tugas kita. Makanya setelah itu kemudian ketika sudah mengislah, harus ada itsbat. Itsbatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satu adalah itsbatnya adalah wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah bukan siapa-siapa kecuali rasul. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itsbat itunya di antara itsbat agamanya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam agamanya. Kemudian juga itsbat lagi, Allah Subhanahu wa taala mengitsbat daripada yang diklaim oleh orang Yahudi tentang masalah Nabi Ibrahim, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Ini harus ada itsbat. Jadi kalau seumpama Islah Ba'alwi bertemu, kemudian seumpama dengan satu kesepakatan bahwasanya jangan ngurusi masing-masing nasab, ini sama dasarnya dengan mengkebiri keilmuannya Kiai Imad. Itu sama saja dengan menghentikan dakwanya Kiai Imad di dalam melawan kebatilan. Itu nggak boleh itu. Saya yakin kalau semua seperti itu akan berdosa depan Allah, bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu membiarkan kebatilan, bukan islah itu. Jadi kalau islah kepada hal yang bersifat batil kayak yang kita menghadapi Ba'alwi, itu islahnya itu harus memperbaiki semuanya dan melawan kegiatan-kegiatan mereka yang merusak, harus dilawan. Salah satu-satunya jalan lawan, jangan sampai kalah gitu. Begitu, Gus. Iya, Gus Abbas, jelas sekali. Berarti istilahnya terkait dengan nasabnya Ba'alwi, detailnya seperti apa, Gus? Yang dinyatakan ya, kalau semua dari dilihat dari manuskrip seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad. Saya mendukung upaya Kiai Imad. Kenapa? Sebab yang namanya nasab Ba'alwi dari dulu memang seperti itu, banyak dipermasalahkan. Dan ini orang harus jelas. Kenapa? Karena saya bilang bahwa mereka itu mufsid. Datang ke Indonesia mufsid. Menjelek-jelekan lambang negara, kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak baik, mendoktrin masyarakat yang nggak bagus, mengklaim sejarah, bahkan juga banyak makam-makam palsu. Ini mereka itu mufsid, jadi harus dihentikan. Dan menurut saya yang paling efektif yang menghentikan adalah orang-orang NU. Orang-orang NU, kalau bisa PBNU. Rayakan kemerdekaan, beli mobil impian. Dapatkan Excel 7 Hybrid dengan DP dan cicilan ringan. Rasakan keseruan fitur terbarunya sekarang juga. Cek selengkapnya di www. Cuman sampai hari Kalau ini PBNU masih dihembus, gimana nih? Sampai hari ini. Ya saya bilang makanya kalau berani. Kira-kira kenapa PBNU kok sampai hari ini? Ya mungkin ada tujuannya, Gus Yahya juga mungkin, karena beberapa Ba'alwi kan ada juga yang aktif di NU itu. Mungkin beliau tidak ingin menyakiti hati mereka. Jadi cukup kita aja lah. Ya. Mungkin ya sekelas Gus Abbas mungkin yang perlu mengkomunikasikan hal tersebut dengan Gus Yahya dan pengurus PBNU yang lain mungkin, Gus. Kalau saya sendiri ya sangat prihatin, mengecewakan. Kenapa kok solusinya diem? Solusinya kok membiarkan? Sebetulnya harus ada statement. Cuma dengan cara seperti ini, tanpa saya bermaksud menyakiti salah satunya, tapi saya mendukung upaya Kiai Imad secara ilmiah. Iya. Itu udah cukup itu seperti itu. Tapi kalau nggak ada statement itu ambivalen seperti itu, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan umat jadi korban, Gus. Kenapa? Umat bisa jadi korban loh. Iya, makanya di sini kita ini masih banyak bermunculan orang-orang yang berjuang, dan rakyat Indonesia harus melawan itu semua. Sebab ini sudah rusak. Oh iya, yang namanya Faisal Segaf itu sudah merusak sekali itu. Sudah menghina, sudah tidak menunjukkan akhlak yang baik, sudah dia itu hidup di negara orang, sudah diakui sebagai warga negara, itu saking baiknya orang kita, tapi dia menjelek-jelekan ulama kita. Itu orang macam apa orang semacam itu tuh. Kita nggak usah jawab. Kalau kita jawab kita sama dengan dia. Itu yang penting kita tahu bahwa dia itu mufsid gitu. Ya tapi berarti Indonesia selama ini penjajahan mental belum selesai. Perjuangan belum selesai. Ini sekalian semua belum merdeka secara mental. Maka kita harus merdeka secepatnya. Maka perjuangan jangan dihentikan. Harus obor perjuangan harus selalu dinyalakan kemana-mana dan harus digaungkan lagi seperti resolusi jihad itu. Harus. Karena ini juga berasal dari Belanda juga.
Kenapa kok orang-orang Yahudi dari Yaman itu datang ke Indonesia? Itu yang mendatangkan Belanda. Karena Betul. Belanda juga tahu kalau mereka semua keturunan Yahudi. Ya kalau keturunan Nabi masa mau diperintah sama Belanda kan Gus? Sekarang begini, logika saja sederhana. Kalau seandainya Belanda itu membunuh keturunannya Nabi, seperti Profesor Dr. Sunukogonya mengatakan bahwasannya Islamisasi yang ada di tanah Jawa dan Indonesia ini adalah dilakukan oleh apa? Yang disebut dengan Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para sahadat, para Said Pak Syarif. Maka Said Syarif ini kemudian pada akhirnya dibunuh. Ya. Makanya kemudian Syarif dan Said itu kemudian membenamkan dirinya di bumi Indonesia. Ngumpetlah, seperti termasuk di Cirebon juga. Nasab Said Musa Al-Katim adalah diumpetin. Karena kalau dimunculkan nanti orangnya bakal dibunuh. Lah, kemudian semua dibunuh. Kalau seandainya orang-orang Ba'alwi itu betul-betul cucunya Rasulullah, kenapa malah dibela oleh Belanda? Kenapa mereka itu malah diberikan jabatan? Kenapa mereka justru dipanggil dari Yaman kalau memang untuk Islamisasi? Kan Belanda paling benci sama Islamisasi. Masuk akal. Dulu Van der Berg selalu membuyarkan sejarah-sejarah Indonesia tentang masalah keislaman sampai membuat cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Saya dengar bahwasanya babat tanah Jawa pun itu adalah atas dasar penekanan Belanda. Sehingga kebaburlah seperti itu. Ada seperti masalah kisah Amangkurat I itu yang difitnah bahwa dia membunuh 5.000 ulama, akhirnya juga terfitnah. Untung Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwasanya Amangkurat I itu ketika mau dikuburkan, ternyata itu makamnya baunya wangi. Maka orang menyebutnya akhirnya Tegalwangi atau Tegal Arum di Tegal. Itu Allah yang menunjukkan. Lah kalau Allah sudah menunjukkan, kita teruskan. Itu sudah kebenaran itu. Jangan dengar klaim-klaim mereka selalu mengklaim seperti itu. Kita lawan. Bangsa Indonesia harus mampu melawan itu. Dan harus mampu melawannya. Bukan dalam rangka kita itu menghancurkan orangnya, tapi menghancurkan pahamnya. Ya, kalau sama mereka semua tidak menghentikan aksi-aksi mereka yang tidak benar, khususnya mendisbatkan diri kepada Rasulullah, padahal itu tidak nyambung, maka kita harus lawan semuanya, harus hadapi semuanya. Kita adu data gitu. Jadi kayak perang Badar akhirnya. Kalau dicerita banyak, jadi jangan berhenti tuh. Seharusnya obor perjuangan itu adalah dari PBNU itu sebetulnya tuh. Dari PBNU, dari Tebu Ireng muncul, dari pesantren-pesantren. Itu akan lebih ajib lagi itu. memang kalau ada yang takut, semua takut kan. Kalau melihat sejarahnya Gus, mestinya memang Kobaran itu memang dari dua kutub kalau melihat sejarah, kalau nggak dari Tebu Ireng ya dari Cirebon. Ya itu. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya ini itu hikmahnya banyak. Jadi orang tuh tahu semua. Nah, resolusi Karena JNU itu kan antara Tebu Ireng dan Cirebon kan. lah itu. Kalau Cirebon sudah apinya sudah nyala, tinggal ditunggu aja Tebu Irengnya. Tebu Irengnya. Jadi panjenengan Ya, sebagai itu yang sering mengupload masalah itu harus diperjuangkan. Itu bagian panjenengan perjuangan itu. Bismillah. Sampai ungkapkan semua itu kalau yang batil itu. Karena apa? Ini semakin hari semakin kurang aja, semakin melunjak. Ba'duhum min ba'd. Tapi kalau para orang beriman, Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd, ada awliya'nya. Tapi kalau orang munafik, ba'duhum min ba'd aja. Artinya yang namanya orang munafik kayak sama. Tampangnya bagaimanapun ya sama, itu tujuannya sama, cuma dia gitu aja, sikapnya, karakternya juga sama. Jadi yang paling besar memang PR ke PBN oleh Gus, dan saya kira adalah ya selevel panjenengan yang bisa mengkomunikasikan ini. Nanti insya Allah kalau sumpah ada waktu ngobrol dengan Gus Yahya, barangkali Gus Yahya itu masih segen atau masih kewah kepada yang lain, bisa saja seumpama dia melalui statementnya yang bijak lah kita aja. Kalau statementnya Gus ya, bisa kan memberikan solusi. Statement Gus aja kan sudah husnudon. Lah, saya sudah menjawab masalah husnudon itu. Ini yang namanya kebatilan nggak bisa dihusnudon, mana mungkin husnudon. Kalau Rasulullah husnudon sama Abu Jahal ya udah hancur lah agama Abu. Sama dengan husnudon masa cabai rasanya pedas, di husnudon gula kan jadi. Itu susah itu. Makanya. Nah, jadi
Islam sudah memberikan sinyal sebenarnya kan. Ya kalau mau Iya, diselesaikan dengan cara akhir tuh yang memberikan sinyal itu. penyelesaiannya ya harus dengan ilmiah juga karena ini adalah temuan ilmiah. Ya. Dan kaum Ba'ali nggak usah khawatir loh. Kita juga nggak akan ngusir dia tuh. Nggak akan ngusir mereka kok. Cuma kita itu menekan mereka semua berbaik. Karena kalau klan-klannya Yahudi itu nggak gitu. Jangankan sama manusia, kan sama Allah aja kan ngeyel. Sama Allah aja ngeyel gitu. Apalagi sama kita. Tapi ya kita harus punya kekuatan, harus bisa mampu menahan mereka. Supaya kerusakan itu jangan sampai timbul lagi di generasi yang selanjutnya. Itu jadi perjuangan itu saya. Itu kapan Gus? Yahudi ngeyel sama Allah itu? Kenapa? Yang ngeyel sama Allah itu kapan itu? Iya Yahudi itu jangankan sama kita, sama Allah aja ngeyel. Ya dibilang sama Allah ketika ditanya begini maka minta seperti ini begini minta seperti ini. Ketika suruh beriman nggak beriman. Suruh taat malah kalau sami'na wa asaina. Saya dengar ya Allah tapi saya tetap menentang. Ya repot tuh orang Yahudi itu. Jadi kita tuh menghadapi klan semacam itu. Iya. Saya punya keyakinan ke arah situ dan menurut saya ketika seumpama Ba'ali itu seumpama DNA-nya yang menunjukkan Yahudi itu nggak jadi masalah. Orang Yahudi juga banyak yang Muslim kok. Ka'bul Akbar itu juga Muslim, Wahab Munabih juga Muslim, termasuk juga Ibnu Jurayj juga Muslim. Ada yang dipuji-puji oleh para ulama yaitu adalah Abdullah bin Salam, itu juga seorang alim, seorang soleh, itu juga dari rasnya ras Yahudi. Jadi jangan disamakan antara ras Yahudi dengan agama Yahudi. Dalam hal ini kita mengklaim ras Yahudi walaupun panjenengan agamanya Islam. Itu diakui saja, nggak usah malu, nggak usah protes karena itu kan jaddukum, itu kan bahasa kalian. Tinggal kita memperbaiki diri saja. Iya. Oke, kembali ke pertemuan Banten Gus. Tadi saya sepakat dengan panjenengan bahwa benda kerep sudah selesai tentang nasabnya Sunan Gunung Jati. Maka kalau itu harus ada isbat itu. Kalau dikatakan sebagai follow up dari benda kerep pertemuan Banten besok, maka yang difokuskan adalah tentang Pak Alawi mestinya. Isbat. Dan islahnya itu islah isbat. Itu namanya islah. Iya. Kalau seandainya ternyata tidak ada isbat, itu sama dengan ifsad. Bukan islah, ifsad kan menghancurkan yang sudah ditetapkan. Itu ifsad bukan islah. Betul. Para ulama, para kiai sudah bersusah payah, berdebat, mengeluarkan ilmu dan segala sampai Sayyid Muda Tengku Muda Qori itu membawa kitab banyak sekali, hampir ada 200 kitab itu. Dibawa semua itu. Itu kita berdebat di situ. Lah kalau sudah yang mapan seperti itu kemudian juga tidak mau diisbat oleh pertemuan yang ada di Banten, itu bukan islah namanya, ifsad namanya. Iya. Jadi jangan salah paham memaknai islah. Islah itu beda-beda dalam masalah apa? Dalam masalah diri sendiri itu seperti itu yang tadi dijelaskan. Kalau dalam masalah Ba'ali ya itu islah, itu adalah islahul batil, itu mengislahkan kebatilan itu. Iya, karena kemarin ketika saya wawancara Mas Imam Ibrahim itu mengatakan bahwa tidak akan ada isbat. Tetapi kalau tidak akan ada isbat berarti ifsad. Hanya ini... Sekarang kalau seumpama saya kan baca juga itu ada di YouTube itu bahwa kami tidak pro kesana pro kesini, yang nggak boleh seperti itu. Iya. Kesultanan Banten ke Sunan Gunung Jati nggak boleh pro begitu, nggak ada istilah pro. Kita sebagai keluarga mbahnya seperti itu kan bagaimana? Masa diam aja, kita dari tengah-tengah, munafik kalau begitu namanya. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Harus diluruskan. Ini nasabnya mbah kita, ini sejarah mbah kita yang sudah dirusakkan, apa yang sudah diselewengkan, sudah dirusak oleh orang. Kita harus membenarkannya dalam rangka khidmat kita kepada mbah. Ketika zamannya mbah kita itu kemudian belum sempat karena ada gangguan-gangguan dari para penjaga dan segalanya. Maka kita sebagai anak cucunya ketika sudah aman, ya kita membenahi semuanya. Ibarat rumah tuh diberesin, kursi yang jempalikan ya diberesin lagi. Itu namanya khidmat. Jangan lantas kemudian saya nggak ikut sana, nggak usah. Salah sampean kalau begitu. Kalau tidak ada ifsad sampean berarti ifsad namanya sampean niatnya. Itu. Jadi artinya pertemuan pertemuan yang ada di Banten kalau seumpama tidak ifsad itu percuma. Buat apa? Betul. Kalau seumpama ada munadzarah, mau melihat pandangan-pandangan, lihat YouTube aja udah lebih lengkap.
Iya, di YouTube aja. Gratis Gus, nggak makan Gratis, 200 miliar. nggak usah datang-datang, nggak usah capek-capek ada panitia. Kalau cuma seperti itu, ya seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan amanah yang diitukan di Benda Kerep, bahwasanya pertemuan selanjutnya rencananya adalah di Kanoman untuk mengithbat. Kalau sudah ada gelagat di pertemuan Banten tidak ada ithbat dari Sunan Gunung Jati ke Said Musa Al-Kazim, maka kita akan ada kumpul lagi sebagai keluarga untuk mengithbat. Ya. Jadi artinya pertemuan yang ada di Kesultanan Banten kita anggap gagal sebagai anak cucunya Sunan Gunung Jati karena tidak ada ithbat. Jadi islahnya, ingat islah ithbat itu, Gus. Iya, sepakat. Kalau tidak ada ithbat bukan islah, namanya ifsad namanya. Ya, kalau kemarin saya lihat kan itu, nampaknya nih kalau yang saya tangkap ini islah ingin mendamaikan dalam tanda petik agar polemik ini dihentikan. Gitu. Saya curiga Wah, ini nggak bisa. Itu sama saja dengan Abu Jahal minta kepada Rasulullah supaya menghentikan dakwah. Okay. Kata Rasulullah mengatakan, kalaupun di tangan saya ada bulan, di tangan kiri saya itu ada matahari, nggak akan berhenti saya. Orang Indonesia harus punya prinsip seperti Nabi, teruskan jalankan. Kebatilan sudah ada di mata kita dan Allah sudah menunjukkan. Coba, yang tadinya belum terungkap orang-orang Ba'alu yang kita anggap baik, ternyata sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti ini seperti ini. Allah sudah mengungkapkan. Masa kita juga tidak mau juga berperang? Artinya berjihad dalam masalah itu. Jadi bangsa Indonesia harus mampu melawan itu semua karena itu kebatilan. Orang-orang semacam oknum-oknum Ba'al itu sudah melakukan kebatilan dan kerusakan yang sangat parah di Indonesia ini, apalagi merusak akidah syariah, merusak doktrin dan akhlak perilaku, merusak sejarah, sampai situs-situs juga. Jadi ini kalau nggak dibiarkan, wah, hancur Indonesia. Iya, betul. Generasi kita di masa yang akan datang bagaimana? Dan terakhir kan mengancam eksistensi negara juga. Mengancam eksistensi negara. Karena saya punya pikiran semacam ini. Ini sudah akan merebut negara ini. Kalau sudah merebut negara, ini akan menjadi Iran kedua. Cuma bedanya kalau Iran Syiah di sini mengklaimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut klaimnya Ba'alwi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah Ba'alwi kan mengatakan bahwa kita harus mengamalkan amalan Ba'alwi, amalan para habaib. Amalan habaib itu lebih hebat daripada wirid-wirid yang lain. Nah ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mereka. Dan dia pengennya itu merebut Indonesia. Saya kan punya tujuan itu. Awal seumpama perebutan demokratisasi, di antaranya ada presiden adalah yang condong ke Ba'alwi, ya. Makanya dia jual agama sampai jual Rasulullah dijual semuanya, ternyata nggak laku juga. Ya masa orang jual agama jual Rasulullah nggak laku sih, Gus? Iya lah. Kok bisa seperti itu, Kak? Siapa yang menghentikan? Kan Allah. Kenapa, Pak? Itu karena batil itu. Sebetulnya dari Ba'alwi sendiri itu harus sadar bahwa saya jualan Rasulullah, jualan Allah, jualan Al-Quran, jualan hadis. Lah kok juga nggak laku-laku gitu kan? Dan Allah juga menghentikan. Karena apa? Karena Allah tahu itu kebatilan. Allah tidak akan itu sama saja melawan Allah. Yang paling sering jualan mimpi, Gus. Nah, jualan mimpi lagi. Nah, yaitu kemarin tuh ada yang cerita tentang masalah Mbak Maimun Zubair itu kan. Itu katanya mimpi begini-begini. Saya bilang nanti dulu itu benar apa tidak, yang cerita siapa. Betul nggak Mbak Maimun? Saya sendiri kurang yakin. Apalagi kalau yang cerita Ba'alwi ya jelas nggak yakin. Tambah nggak yakin. Termasuk hari ini Gus yang sedang ramai, tokoh Ba'alwi yang sekarang datang di Indonesia, itu katanya kan diperintah oleh Rasulullah lewat mimpi untuk datang ke Indonesia. Lama iya itu, gitu aja. Jadi sebetulnya mereka menceritakan hal-hal yang luar biasa itu dalam rangka menandingi fi muqabalatil karamah, di dalam menandingi karamah-karamah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena itu kebatilan maka Allah merendahkan, bukan memuliakan. Kalau cerita masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, cerita masalah Wali Songo, termasuk mbak saya, Mbak Abbas, pada waktu perjuangan semua orang menyaksikan bagaimana dia melempar tasbihnya, kemudian pesawatnya meledak, bagaimana melemparkan kacang hijau, kemudian semuanya meledak. Dan orang-orang hanya dikasihnya kacang hijau dan pasir-pasir saja, ambil pasir. Itu karena semua menyaksikan seperti itu. Karena mereka banyak diijazahkan, itu kan kemuliaan. Tapi yang diceritakan oleh Ba'alwi itu kan dilecehkan sama orang. Itu menunjukkan bahwa itu batil. Jadi Allah tidak memuliakan. Tidak berbuah kemuliaan. Walaupun sama-sama luar biasa, sama-sama tidak masuk akal. Tapi yang ini karomah beneran, yang ini karomah palsu.
Ya sebetulnya dari Mbak Alwi juga ada orang yang soleh dan punya karomah, ada. Tapi karena kebanyakan diceritakan semacam itu, akhirnya orang tuh sudah condong nggak percaya. Mudah-mudahan ketegasan Gus Abbas ini didengar oleh panitia di Banten. Ya, mudah-mudahan jadi pertemuan di Banten harus ada isbat. Kalau tidak ada isbat berarti ifsad. Ya. Dan kita semua harus bertanggung jawab depan Allah, depan mbah kita. Kenapa? Karena kita sudah menggores sejarah yang tidak benar. Kenapa? Karena sudah bukti data sejarahnya sudah buka semuanya. Dan ini manuskrip sudah datang semua. Yang tadinya disimpan karena takut sama Belanda, sekarang sudah terungkap semua masalah ini. Ternyata nisbatnya Said Musa Al-Kawim. Terus Gus, banyak juga yang bingung bertanya. Selain PBNU tadi diam, yang kedua negara juga nampaknya hanya menjadi penonton pada persoalan yang sangat. Nah, ini juga maka dari itu, kalau negara itu sebetulnya wait and see aja itu. Kalau sudah pada waktunya kan nanti juga bergerak. Cuma kan seperti ini, kalau sejarah kan dia punya rumus-rumus sendiri. Yaitu adalah antaranya kalau sudah mengancam negara lah itu baru bertindak. Makanya Wahabi kenapa tidak ditindak oleh negara? Karena dianggap oleh negara tidak mengancam keamanan gitu. Sehingga kalau cuma hanya berbeda ini dengan NU ya udah biarin gitu, sebagai rakyat Indonesia. Tapi ketika dia sudah ngebom atau baru tangkap. Ya di Bang Ali juga masalahnya juga seperti itu mungkin. Berarti sementara ini untuk menghadapi orang-orang Pahlawi cukup kita dulu gitu ya? Itu harus rakyat semua. Tanpa negara pun bisa. Rakyat lebih kuat kok. Nanti kalau bisa rakyat tiba-tiba rakyat mengusir mereka bagaimana? Kenapa? Ya nanti kalau rakyat yang bergerak tiba-tiba mengusir mereka gimana? Ya kita ya bisa argumentasi di depan pemerintah. Tapi menurut saya keterlibatan pemerintah harus. Iyalah. Walaupun keadaan itu harus. Sebab ini memang satu pergerakan Mbak Alwi itu akhirnya mengarah ke politik. Ya. Dan kita sudah tahu kan mereka. Kenapa sih mereka ahlu sunnah? Lawatan apa? Tapi mereka gabungnya kok dengan HTI. Tidak dengan NU. Dan karakternya sama dengan HTI. Suka menfitnah, suka membuli, suka menjelek-jelekan, suka ngancam. Kenapa seperti itu? Kalau ahlu sunnah wal jamaah lah, kenapa kok tidak condongnya ke NU? Itu kita pertanyaan. Ternyata kenapa? Karena misi politiknya sama, menjatuhkan Indonesia, merebut kekuasaan. Itu misi politiknya sama dengan HTI. Nah nanti ketika kalau seumpama ada apa-apa, mereka sudah menang, mereka saya yakin berantem. Mereka berantem. Karena al-mu'awanatu 'ala dzulmi tu'thirul adawah. Bersaling bantu-membantu dalam kezaliman, nanti akhirnya berantem. Saling musuh-musuhan dan akhirnya bangsa ini yang hancur. Maka inilah kita jangan sampai mereka itu bisa membuat kerusakan di Indonesia. Maka saya bilang bahwa Mbak Alwi ini bukan kita menangani Mbak Alwi itu bukan menangani masalah mukhti dan muslim yang keliru dan yang tepat dan tidak tepat. Jadi jangan disamakan dengan ikhtilafnya antara para ulama dan para mujtahid. Tidak. Ini batil ini mufsidin ini. Ini adalah orang-orang yang merusak, jadi harus dihentikan. Kita harus lawan, berjuang lagi. Itu seluruh bangsa Indonesia harus bergerak. Bismillah. Tapi anehnya sampai hari ini, ya tidak hanya santri awam lah ya, tokoh-tokoh di PBNU pun masih banyak yang menciumi tangan mereka. Lah iya. Ya kalau mencium tangan atas dasar ulama nggak jadi masalah. Tapi kalau seumpama karena kebaaliannya, ya jangan. Karena Pak Alwi itu kan ceritanya seperti itu, nasabnya seperti itu. Dan mereka kalau banyak yang nggak tahu, karena ada banyak anjuran nggak usah ikut-ikut. Nanti kualat begitu, banyak yang begitu, Gus. Nah sekarang kualat dari mana? Ada nggak orang-orang yang menjelekkan orang itu kemudian bisa ngualati? Oknum Mbak Alwi menjelekkan Gus Dur, oknum Mbak Alwi menjelekkan Mbak Hasyim Asy'ari. Kita orang semacam itu ngualati. Sekarang saya tanya kualat itu milik siapa? Milik Allah. Karena kualat itu azab atau iqab. Milik Allah bukan milik orang. Dan Allah menurunkan azab dan iqab kepada seseorang akibat perbuatannya kepada orang lain. Orang lainnya itu yang benar. Kalau orang lainnya kayak Mbak Alwi yang model begitu ya
oknum Ba'ali yang seperti itu nyuruh saya nggak bisa ngualatin, jangan khawatir, nggak usah takut. Iya, sepakat Gus. Itu yang disebut sama saya bahwasanya Indonesia ini secara mental masih terjajah oleh Ba'ali dan itu warisan daripada Belanda. Dan kita harus merdeka. Ini Agustus ini 17 momen yang sangat penting, harus merdeka kita. Ya, Dan ini seluruh lapisan masyarakat harus bergerak semua. Jangan cuma satu. Kalau ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, segera kita rembuk semua, segera kita share semua, supaya kita orang tahu sebagai bangsa Indonesia. Siap Gus. Oke, saya kira semua sudah jelas yang disampaikan oleh Gus Abbas. Mudah-mudahan semuanya selesai ya. Mudah-mudahan juga Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dalam perjuangan ini, memberikan petunjuk dan memberikan keberanian, amin, dan kemampuan dan kekuatan untuk melawan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Abbas. Sebelum saya tutup, mungkin ada semacam closing statement atau kesimpulan yang ingin panjenengan sampaikan dulu Gus. Ya, waman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita niatnya islah, baik islahnya Ba'ali, kebatilan harus ditumpas, kebatilan dan kesalahan dan kerusakan harus dihentikan, harus dihadapi, harus dilawan. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kata takut, tidak usah ada kata takut, tidak usah ada khawatir. Insya Allah akan memenangkan kita. Karena kita ini masih terjajah, kita harus merdeka, baik zahiran wa batinan, harus merdeka kita. Amin. Oke. Terima kasih Gus Abbas telah hadir di acara live KBR Nusantara. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.